Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati dan salam sehat semuanya. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya berbagi, saya mau bersaksi sedikit. Semalam itu saya tidak bisa tidur. Bukan berarti saya menjadi takut untuk membawa firman Tuhan pada pagi hari ini, bukan. Tetapi saya tidak tahu. Memang kemarin itu waktu saya mengajar, saya memang biasa kalau saya sibuk mengajar dan saya lupa makan, pasti ada gangguan GERD lagi. Tapi saya puji Tuhan, saya teringat firman Tuhan dari Pak Suyito kemarin, doa yang sekecil atau sesederhana apapun juga kita doakan. Dan pada saat kesakitan saya itu, saya berdoa dan Tuhan mengingatkan kebenaran firman Tuhan yang Pak Suyito sampaikan pada saat pagi kemarin. Hal yang kecil sekalipun sakit di bagian, memang GERD-nya itu larinya di kepala saya. Tapi saat saya dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan segala doa, walaupun doa saya itu sederhana. Tuhan tolong saya supaya saya bisa istirahat. Memang saya tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Tapi puji Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang Pak Suyito sampaikan kemarin, doa yang sederhana itu pasti Tuhan dengar. Puji Tuhan, dan Bapak Ibu bisa melihat saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bukan karena kuat atau gagah saya, tetapi karena jawaban Tuhan untuk doa saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini sudah sering kita dengar, dan mungkin sudah sekian ratus atau sekian ribu kita baca firman Tuhan hari ini. Tapi Tuhan mengingatkan ke saya kembali untuk membacakannya pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke-8. Saya bacakan ya, sekali lagi Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menghafal firman Tuhan hari ini dari ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-1, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Hari ini saya akan membagi firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul melekat pada pokok anggur. Melekat pada pokok anggur. Mengingat kata melekat ini berarti kita benar-benar terikat atau memang benar-benar ada terhisap di dalam tanaman pokok anggur tersebut. Saya teringat
waktu sekian tahun yang lalu, saya flashback kembali. Saya pernah, karena memang saya hobi untuk menanam, saya pernah menanam 2 jenis tanaman. Ada hasil dari 2 jenis tanaman ini yang membawa dampak, yang satu tanaman menghasilkan hasil tanaman panen yang paling bagus, dan satu tanaman menghasilkan panen yang sama sekali tidak dihasilkan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya sementara memang disuruh oleh pembina saya untuk melakukan suatu treatment atau perlakuan kepada jenis tanaman jagung manis. Waktu itu saya disuruh memang dengan perlakuan memakai pupuk yang khusus memang waktu itu, dan benih jagung manis yang khusus juga memang. Dan waktu itu memang juga saya lakukan dengan perlakuan yang sungguh-sungguh spesifik, benar-benar khusus untuk tanaman jagung manis ini. Karena saya rindu mendapatkan hasil panen yang sungguh-sungguh berhasil melebihi benih jagung manis yang lain. Dan waktu itu saya langsung melakukan perlakuan khusus, baik itu saya memilih jenis benih jagung tersebut. Saya secara khusus memang datang ke IPB Bogor untuk mendapatkan jenis benih jagung manis ini, dan saya mendapatkannya. Akhirnya saya memilih jenis benih ini, dan saya memperlakukan jenis benih ini dengan perlakuan yang sangat khusus, mulai dari masa penanaman sampai dengan hasil pemanennya. Saya lakukan seperti itu kepada jenis tanaman jagung manis ini, dan memang hasil dari tanaman ini memang benar-benar membawa hasil yang luar biasa dan sangat memuaskan, melebihi jenis induk benih yang saya dapatkan dari IPB Bogor. Nah, itu jenis pertama tanaman yang saya tanam ya, hasilnya sangat-sangat memuaskan, dan saya sangat diberkati dengan hasil tanaman tersebut. Tanaman yang kedua, saya baru-baru ini menanam tanaman melon. Karena mungkin waktu-waktu saya terkuras dengan mengajar, akhirnya saya tidak memperlakukan atau saya tidak melakukan treatment khusus kepada tanaman melon ini. Dan hasilnya memang benar-benar tidak membawa hasil. Malah saya mencabutnya dan saya membersihkannya dan saya buang ke tempat sampah. Dari kedua jenis tanaman ini saya teringat dengan firman Tuhan ini. Saya akan bagikan 3 kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ada 3 hal bagaimana kita dapat terus melekat pada pokok anggur yang benar. Yang pertama, selalu memiliki ungkapan pengagungan. Selalu memiliki ungkapan pengagungan. Hal ini kita tahu bahwa tema atau judul isi daripada pokok firman Tuhan yang saya sampaikan ini menggambarkan adalah pokok anggur yang benar. Dalam perjanjian baru kita tahu bahwa hanya dicatat sekali perumpamaan pada pokok anggur yang benar. Sedangkan dalam perjanjian lama tidak ditemukan perumpamaan pokok anggur yang benar. Ya, perumpamaan pokok anggur yang benar ini sungguh luar biasa dan dahsyat. Sebab perumpamaan ini langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya pun juga memang sangat, waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa benar-benar kalau kita selalu mengagungkan Tuhan, kita selalu memuji Tuhan, memuji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kita mengagungkan bahwa pokok anggur benar ini adalah Tuhan kita. Mungkin di dalam pergumulan kita, mungkin dalam permasalahan kita, apapun juga. Seperti tadi saya juga sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya bersaksi bahwa
saya belajar untuk bersyukur sekalipun dalam kondisi yang kurang baik semalam, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik, Tuhanlah yang menjadi pokok anggur yang benar, sehingga memang perbuatannya sungguh dahsyat di dalam segala kehidupan kita. Seperti Mazmur pasal 69 ayat 31 mengatakan, Mazmur pasal 69 ayat 31 mengatakan bahwa aku akan memuji-muji Allah dengan nyanyian mengagungkan Dia, dengan nyanyian syukur. Di dalam segala apapun yang kita alami, mungkin dalam kesesakan, mungkin dalam pergumulan rumah tangga, anak-anak, usaha bisnis, kita harus selalu mengagungkan Tuhan, kita harus selalu memuji Tuhan, kita harus selalu bersyukur dalam segala perkara. Sebagaimana kitab Mazmur mengatakan, Mazmur 8 ayat yang kedua mengatakan bahwa ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Seperti ada lagu yang mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Kita selalu mengagungkan, kita selalu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Marilah di poin yang pertama ini kita selalu mengagungkan dan memuliakan namanya melalui mulut bibir kita. Dalam segala keadaan kita selalu bersyukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama tadi, mari selalu memiliki ungkapan pengagungan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat terus melekat pada pokok anggur yang benar. Yang pertama, selalu memiliki ungkapan pengagungan. Yang kedua, selalu memiliki sikap penundukan diri. Ya, di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Firman ini mengingatkan kita bahwa Bapa sebagai pengusaha akan memotong setiap ranting yang tidak berbuah, juga membersihkan ranting yang berbuah agar kita lebih banyak lagi berbuah. Seperti tadi yang saya berikan contoh 2 tanaman yang saya treatment, yang saya perlakukan. Tanaman yang kedua saya buang. Dan mungkin juga seperti ini, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita masih dalam proses, bahwa kita masih di dalam pertumbuhan, kita masih terus memiliki tujuan akhir kekekalan kita. Kita masih mungkin di dalam proses kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita. Walaupun mungkin kita sudah ada di dalam pelayanan, pasti ada pergesekan-pergesekan, pasti ada sekali waktu kita akan hadapi seperti ini. Ya, seperti ini mungkin ya. Kita lebih banyak, selanjutnya kita siap selalu memiliki sikap penundukan diri. Mari Bapak Ibu, kita selalu belajar memiliki sikap penundukan diri. Sebab kita juga siap selalu dipotong. Dipotong dalam arti bukan seperti ayam dipotong ya, tetapi artinya di sini bahwa kelemahan-kelemahan kita yang mungkin, contohnya seperti saya tidak perlu kasih contoh kepada orang lain. Saya teringat kalau setiap hari saya mengajar, ada beberapa anak murid saya ini yang memang anak-anaknya anak-anak khusus. Jadi saya dan Bu Yuni ini memerlukan kesabaran yang sungguh dahsyat menghadapi anak-anak khusus. Baru 1 menit diajar A, dia lupa. Ingat ABC, lupa lagi. Oh Tuhan, akhirnya saya cuma berkata begini, Tuhan tolong kami supaya kami bisa sabar menghadapi anak-anak khusus seperti ini. Memang hari-hari ini banyak sekali anak-anak khusus itu ada yang berbeda-beda. Ada yang daya tangkapnya kurang, dan ada juga yang mungkin perkataannya kurang jelas. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan
selalu pertolongan buat kami. Dan saya memang terkadang saya sedikit emosi juga kalau karena sudah diulang-ulang atau sudah berulang kali saya mengajar anak ini, dia lupa melulu. Tuhan, akhirnya saya begini, saat saya mau emosi, Roh Kudus ingatkan saya, kamu ingat, kamu harus sabar. Dan akhirnya saya minta ampun sama Tuhan, saya sabar lagi kembali. Nada saya sudah mulai tinggi, tapi puji Tuhan Roh Kudus ingatkan kepada saya. Itu mungkin, jadi saya siap memang untuk dipotong. Potong dalam arti kelemahan saya, emosi saya seperti itu. Ini mungkin yang Tuhan inginkan dari kita semuanya. Saya tidak tahu, mungkin ya puji Tuhan kalau memang kita masih dalam proses, di dalam kelemahan-kelemahan kita harus serahkan kepada Tuhan. Pendudukan diri kepada para pemimpin, terutama pada kehendaknya. Mari saya juga diajar, kita mari bersama-sama selalu memberikan diri kita, selalu pendudukan diri kepada para pemimpin kita, supaya kita terus diberkati Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati. Pendudukan diri harus tumbuh dari diri kita, dan itu merupakan tindakan nyata setiap hari, bukan hanya waktu-waktu tertentu saja. Mari kita selalu merindukan Tuhan, memberikan kita pendudukan diri untuk setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Untuk tunduk kepada Tuhan harus ada harga yang harus dibayar. Kita harus mati terhadap daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Kita bisa baca di Galatia pasal 5 ayat yang ke-7. Memang kedagingan kita terkadang kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melebihi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini, saya berkata sama Tuhan pada saat saya teduh, Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan ini sepertinya sudah sering didengar Tuhan. Yohanes pasal 15 ini udah menjadi makanan setiap hari. Apalagi saya baru satu kali bawa firman Tuhan di 2 pagi ini. Saya tahu banyak senior yang ada di sini. Dan saya tahu saya sering mendengarkan beberapa kali firman Tuhan ini. Saya berusaha mengelak. Saya berusaha mencari tema yang lain. Dan saya berusaha mencari berbeda dengan apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Tapi saya ditegur Tuhan. Saya diingatkan Tuhan. Dan waktu itu kalau tidak salah ada di 2 pagi ada kata melekat kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya. Tapi saya berusaha melenceng lagi. Saya berusaha lagi mencari lagi. Sampai Bu Yudi begini, kamu gimana sih? Kalau Tuhan yang sudah lakukan seperti itu, kenapa kamu tidak taat? Akhirnya dari kata-kata itu saya berusaha dan saya katakan, baik Tuhan. Kalaupun ini sering disampaikan, saya siap untuk menyampaikannya, tetapi biar Tuhanlah yang menyampaikannya di pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya di yang ketiga, bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan. Yang pertama tadi, selalu memiliki ungkapan pengagungan. Yang kedua, selalu memiliki sikap pendudukan diri. Dan yang ketiga, selalu memiliki sikap tinggal di dalam firman-Nya. Mari kita baca bersama-sama di ayat 3 dan 4. Dan langsung di ayat yang ke-7 sebagai bagian yang terakhir di pagi hari ini. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun kita sudah bersih, karena firman-Nya yang telah disampaikan kepada kita, karena firman yang dikatakannya kepada kita. Karena jika kita tinggal di dalam Dia,
maka dia tinggal di dalam hati kita. Jika ranting tidak melekat pada pokok anggur, maka ia tidak akan berbuah. Airnya dibuang dan dibakarnya. Begitu halnya dengan kita. Jika kita tidak tinggal dalam Dia, maka kita tidak akan berbuah banyak. Mari kita terus tinggal di dalam firman-Nya, maka akan berbuah banyak. Akhirnya berbahagialah kita yang menjadi ranting-ranting pokok anggur yang benar, karena Dia memberi kita hidup dalam damai sejahtera. Berbahagialah kita yang tinggal di dalam Dia, karena Dia tinggal di dalam hati kita. Berbahagialah kita yang tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Karena apapun yang kita minta dan doakan, walaupun sederhana, doa kita dan itu dalam kehendaknya, bukan kehendak kita, maka kita akan menerimanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dan logos, dan kita oleh Roh Kudus dapat melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.